Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Biostatistik 1. Minggu yang lalu kita sudah belajar cara pengumpulan dan pengolahan data. Nah, setelah kita kumpulkan, data itu kemudian kita olah, kita analisa sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, bagaimana data yang sudah kita olah tadi untuk disampaikan kepada pembaca atau pihak-pihak yang membutuhkan? Ada dua cara penyajian data, yaitu dengan menggunakan grafik atau menggunakan tabel. Nah, dengan menggunakan grafik, ada berbagai macam cara. Misalnya menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ataupun bisa disajikan dengan menggunakan lambang. Bisa juga dengan peta, jika datanya itu misalnya data penyebaran seperti itu. Kemudian bisa juga digunakan data diagram pencar. Nah, menggunakan tabel itu ada berbagai macam jenis ya. Itu bisa tabel kolom, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data. Mari kita mulai. Definisi dari penyajian data adalah kumpulan angka-angka atau data-data yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan untuk pembuatan analisis data atau pembacaan atau interpretasi data itu. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna dan menjadi informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, kita mulai dengan tabel. Nah, tabel ini dia harus bersifat self explanation atau bisa menerangkan diri sendiri. Nah, biasanya bentuk tabel ini adalah bisa bentuk teks, tabulasi, ataupun dalam bentuk grafikal. Nah, jenis-jenis tabel yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi. Nah, prinsip dasar tabel ini yang pertama, tabel harus sederhana. Nah, biasanya 2 atau 3 tabel yang sederhana dalam penyajian data itu lebih disenangi daripada satu tabel tapi ditumpuk semua data itu dalam satu tabel. Nah, kemudian tabel itu harus self-explanatory atau bisa menjelaskan diri sendiri ya. Apabila dalam tabel itu kita menampilkan suatu kode, singkatan atau simbol, nah, maka itu harus kita jelaskan dalam catatan kaki di bawah tabel ya, atau ada keterangannya. Misalnya tabelnya dikasih kode 1 untuk jenis kelamin pria dan 2 untuk jenis kelamin wanita, misalnya seperti itu. Berarti kita kasih di bawahnya catatan bahwa kode 1 adalah pria, kode 2 adalah wanita. Nah, yang kedua, tiap baris dan kolom kalau ada singkatan atau kode itu harus jelas maknanya ya, dibuat keterangannya tadi. Kemudian ada unit pengukuran ya jika ada ya. Nah, misalnya dalam satu tabel itu ada kita memaparkan tinggi badan. Kita tulis 17 ya, orang mungkin bingung. 17 apa? 17 km, 17 inci atau apa ini? Itu 17 cm, nggak ada juga orang tinggi badannya 17 cm. Nah, jadi kita jelaskan ya apa itu satuannya. Nah, kemudian untuk judul harus jelas dan singkat.
Nah, di dalam judul tabel ada menjelaskan apa itu tabel, kemudian apakah tabel itu ada waktu pengambilan datanya, ya kapan tabel itu dibuat, atau datanya itu kapan diambil. Nah, kemudian di mana terjadinya data itu. Nah, jika ada ya. Nah, kalau hanya bermaksud untuk menampilkan suatu data saja, tidak terikat dengan tempat dan waktu, ya tidak perlu ditampilkan tempat dan waktunya. Kemudian dalam tabel harus ada jumlah total ya, paling sedikit 1 ya. Mungkin dari seluruhan tabel itu maknanya sama misalnya. Nah, bisa ditotalkan dalam satu grand total. Atau setiap kolom dan setiap baris juga bisa juga ditambahkan totalnya. Kemudian jika tabel tersebut bukan dari hasil pengambilan data sendiri, harus dituliskan sumbernya. Misalnya data kita ambil dari BPS. Ya. Kita tampilkan keterangan data bersumber dari BPS tahun berapa, seperti itu. BPS mana? Ya, dijelaskan juga. Kemudian antara judul tabel dengan badan tabel itu harus kita jarakkan, kita lebihkan 1 spasi, misalnya seperti itu. Nah, supaya dia tidak dempet ya. Kemudian keterangan tabel kalau bisa kita beri warna yang berbeda dengan isi tabelnya. Nah, ini contoh tabel baris dan kolom ya. Kita lihat di situ ada beberapa bagian tabel ya. Ada kepala tabel, leher tabel, badan tabel, dan kaki tabel. Nah, yang judul tabel itu berada pada kepala tabel. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa judul tabel harus ada tabel apa, kemudian di mana diambil data dalam tabel itu, kemudian kapan terjadinya data di dalam tabel tersebut. Nah, kemudian pada leher tabel itu termasuk kepada judul kolom ya. Nah, itu seperti saya jelaskan tadi, judul kolom kalau bisa diberi warna yang berbeda dengan badan tabel. Nah, kemudian yang sebelah kiri yang warna pink itu adalah judul baris. Nah, judul baris ini kalau tabelnya ini bersifat tabel kontingensi ya. Biasanya kalau tidak ada, biasanya di judul baris itu adalah nomor ya. Nomor 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian paling bawah adalah kaki tabel. Nah, kaki tabel ini berisi catatan atau keterangan jika ada kode-kode tertentu yang ada di dalam tabel. Nah, ini adalah contoh tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ciri-cirinya datanya bersilang ya, ada baris versus kolom seperti itu. Jadi setiap data pada suatu sel ya, pada satu sel dalam badan tabel itu menerangkan kedua variabel yang ada di dalam judul baris dan judul kolom. Kemudian di dalam tabel ini ada jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi setiap kolom dijumlahkan, kemudian setiap baris juga diberi jumlah. Kemudian pada persilangan jumlah baris dan kolom itu ada dinamakan dengan grand total di paling kanan bawah ya. Nah, kemudian paling bawahnya adalah keterangan dari tabel jika ada yang harus diterangkan ya. Yang seperti tadi ada kode, ada misalnya satuan dan lain-lain. Nah, tabel kontingensi ini ada biasanya diberi istilah tabel 2x2 misalnya. Berarti tabelnya kalau 2x2, 2 baris dan 2 kolom. Nah, berarti jumlah selnya biasanya ada 4 ya. Nah, kalau tabelnya namanya tabel 3x2, berarti tabelnya terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Kenapa dinamakan tabel distribusi frekuensi? Karena ada frekuensi yang menerangkan jumlah setiap subjek yang ada
di sebelah kirinya. Jadi frekuensi itu dia menjelaskan berapa banyak kejadian yang terjadi berdasarkan variabel yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau di sini contohnya adalah berat anak sapi dalam satuan kilogram. Nah, situ kita bisa lihat ya, diterangkan satuannya apa ya di situ ya. Karena kita tidak perlu repot nanti pada saat menuliskan variabelnya dalam bentuk angka saja, karena satuannya sudah diterangkan pada leher tabelnya ya, nama judul kolomnya. Nah, misalnya berat anak sapi kita kasih range-nya 31 sampai 40 kg. Nah, dari seluruh data ternyata kejadian 31 sampai 40 kg berat anak sapinya hanya 2 sapi yang beratnya berada pada range 31 sampai 40 kg. Seperti itu artinya ya frekuensi itu. Nah, yang kedua ya, yang baris kedua 41 sampai 50 kg. Jumlah frekuensinya 3 ya. Artinya anak sapi yang beratnya berada di antara 41 sampai 50 kg adalah jumlahnya 3 ekor sapi. Nah, yang baris ketiga frekuensinya 5. Artinya ada 5 ekor sapi yang beratnya berada di antara 51 sampai 60 kg. Nah, inilah yang dinamakan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini pada bab selanjutnya kita akan bahas lebih dalam. Ada lagi pembagian jenis tabel distribusi frekuensi. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi yang seperti di contoh ini. Nah, kita lanjut. Nah, bentuk-bentuk tabel. Nah, bentuk tabel itu ada 3 macam ya. Bentuk tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Tabel 1 arah adalah tabel yang hanya memuat satu karakteristik dari subjek saja. Ya, misalnya hanya pendidikan saja, hanya masa kerja saja, hanya merek saja, hanya harga saja. Kalau tabel 2 arah adalah tabel yang hanya membuat 2 karakteristik dari subjek. Misalnya pendidikan dan masa kerja sekaligus dalam satu tabel. Umur dan merek sekaligus dalam satu tabel. Jadi setiap objek yang diamati dikenai langsung kedua karakteristik ini. Sedangkan pada tabel 1 arah tadi hanya dikenai satu karakteristik setiap objek yang diamati. Kemudian tabel 3 arah ya, penambahan yang tadi setiap objek dikenai langsung dengan 3 karakteristik. Misalnya satu subjek dikenai karakteristik masa kerja, umur, dan golongan. Atau umur, merek, dan jenis. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat ini adalah contoh tabel 1 arah ya. Nah, kita lihat di situ jenis kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, jumlahnya 40.444 ya dalam meter kubik ya. Itu di judulnya sudah diterangkan satuannya dalam 1000 meter kubik ya. Nah, di sini kita lihat bahwa hanya diterangkan kayu bulat dan jumlahnya seperti itu. Hanya satu saja ya. Sumbernya adalah Departemen Kehutanan. Kemudian kita lihat tabel 2 arah. Nah, kita lihat di situ tabelnya adalah contohnya jumlah mahasiswa Universitas XYZ. Nah, di situ dikenai mahasiswanya itu dikenai 2 karakteristik yaitu jurusan dan semester. Jurusan ekonomi semester 1 adalah 100 orang. Jurusan ekonomi semester 3 adalah 90 orang. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini satu objek dikenai 2
karakteristik, yaitu jurusan dan semester. Nah, kalau kita lihat biasanya tabel dua arah itu adalah tabel kontingensi ya. Nah, ini contoh nyata dari tabel kontingensi. Nah, kita lihat setiap baris dijumlahkan, setiap kolom dijumlahkan. Kalau kolom jurusan ekonomi itu jumlahnya 390, kolom semester 1 jumlahnya 275. Nah, di sebelah paling kanan bawah itu ada grand total ya, jumlah keseluruhan mahasiswa. Nah, itu cara menjumlahkannya, kita jumlahkan salah satu saja. Jumlah kolom atau jumlah baris saja itu jumlahnya sama ya. Nah, kalau jumlah kolom di sini adalah berarti 390 tambah 345 tambah 360, jumlahnya 1095. Atau kita jumlahkan barisnya saja. 279 tambah 280 tambah 330 tambah 210. Itu jumlahnya 1095 juga. Jadi jangan jumlahkan baris dan kolom dua-duanya. Nanti jadi 2 kali lipat. Ya, jadi hanya baris saja dan kolom saja yang dijumlahkan. Kemudian ini adalah tabel 3 arah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada setiap objek itu dikenai dengan jenis ya, merek ya, dan umur. Kemudian tipe ya. Toyota tipe A dan umurnya 1 tahun ya. 1 tahun ya. Kecil dari 1 tahun itu jumlahnya 2. Merek Toyota tipe B dengan umurnya kecil dari 1 tahun jumlahnya 5. Nah, merek Mitsubishi tipe A dengan umurnya kecil dari 1 tahun jumlahnya 1. Nah, begitu seterusnya. Kemudian dijumlahkan lagi baris dan kolomnya. Nah, Toyota tipe A jumlahnya 5 ya. Toyota tipe B jumlahnya 20. Sedangkan kendaraan yang umurnya kecil dari 1 tahun jumlahnya 21. Kemudian di sebelah kanan bawah kita buat grand totalnya. Ingat, yang dijumlahkan adalah yang kolom saja atau yang baris saja untuk jumlahnya. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya itu ada keterangan. A itu adalah jenis sedan dan B adalah jenis niaga. Kalau di jenis niaga yang kita tahu adalah misalnya truk atau pick up ya. Nah, kita lanjut tentang diagram. Nah, apa itu diagram? Diagram adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data yang berupa angka. Biasanya diagram ini berasal dari data dari tabel yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, jenis-jenis diagram ini misalnya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran atau diagram pastel ya, diagram lambang, diagram peta, diagram pencar atau diagram titik. Prinsip dari diagram ini, data harus kuantitatif ya. Data kualitatif sulit dipaparkan dalam bentuk diagram. Kemudian sistemnya koordinat. Nah, biasanya untuk X-nya atau titik X-nya ya, itu adalah variabel independen, sedangkan Y-nya yang tegak lurus ke atas adalah variabel dependen. Kemudian sederhana ya. Ya, jangan ribet-ribet, jangan banyak warna-warni, ya sederhana saja yang dapat dilihat orang secara awam ya. Kemudian self-explanatory atau dia bisa menjelaskan diri sendiri ya, jangan banyak kode. Kalau pakai banyak kode ya jelaskan juga ya. Kemudian ada judulnya. Nah, kalau untuk tabel judulnya boleh di atas, boleh di bawah. Kalau dalam skripsi biasanya judul tabel adanya di atas. Nah, kalau gambar tabel dalam bentuk gambar misalnya
bentuknya peta ya, biasanya judulnya di bawah. Jadi diagram boleh di atas, boleh di bawah. Kemudian bila variabel lebih dari satu, bedakan warnanya atau bentuknya dengan jelas, atau diberi keterangan atau diberi kode juga bisa. Kemudian garis grafik harus lebih tebal dari garis koordinat supaya bisa kita bedakan mana yang koordinat, mana yang datanya ya. Kemudian frekuensi biasanya dibuat dalam bentuk garis vertikal ya, cenderung lebih bentuknya diagram batang. Kemudian skala sesuaikan dengan data ya, kalau sentimeter ya sentimeter, kalau kilometer ya kilometer, atau menggunakan skala misalnya 1:10 misalnya ya, supaya datanya tidak tabelnya tidak terlalu panjang misalnya datanya sampai 1 juta, kita hilangkan nolnya 5 misalnya, biar 1 sampai 100 saja ya, itu juga bisa. Yang penting diterangkan dalam tabel tersebut. Nah, ini kita lihat contoh diagram batang tunggal. Nah, kita lihat di sini ya, bentuknya ya seperti batang-batang gitu ya. Nah, di sini adalah banyaknya murid pada yayasan pendidikan X. Nah, di sini variabelnya ada SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, dan banyaknya murid sebagai variabel independennya. Nah, di situ kita lihat murid SD banyaknya 230, murid SLTP banyaknya 200, murid SLTA banyaknya 140, murid perguruan tinggi atau mahasiswa ya di sini ya, jumlahnya 100. Nah, ini adalah bentuk diagram batang. Nah, jadi biar tidak bingung ya, karena skalanya kan 0, 50, 100, 150, 200, 250. Kita terangkan jumlah anak SD-nya itu dengan angka di atasnya, supaya orang tidak menebak-nebak ini 200 ini berapa ini. Nah, susah kan? Nah, jadi kita tuliskan datanya di atas supaya lebih jelas. Nah, ini disebut dengan diagram batang berganda. Kenapa berganda? Karena batangnya lebih dari satu. Nah, setiap batangnya mewakili setiap variabel. Nah, biasanya setiap objek itu pada diagram batang berganda dikenai lebih dari satu variabel. Nah, di sini kita lihat jumlah mahasiswa yang jumlah lulusan yang bekerja, melanjutkan belajar atau menganggur pada tahun 92 sampai 96. Kita lihat pada tahun 92 adalah mahasiswa yang bekerja jumlahnya 200 ya. Di sini nggak diterangkan ya 200-nya pas atau bagaimana nih. Kalau kita lihat di tabelnya pas ya. Kalau tahun 92 yang melanjutkan belajar adalah 100. Tahun 92 yang menganggur hanya 50. Nah, jadi dalam diagram batang berganda ini bisa kita simpulkan pada tahun 92 yang lebih banyak lulusan itu yang bekerja, yaitu 200 orang. Nah, yang selanjutnya bisa Anda simpulkan sendiri ya. Nah, itu cukup mudah ya. Mungkin datanya agak susah tuh. Kita bisa perkirakan 225 mungkin tuh tahun 93 yang bekerja. Karena tidak pas garis ya. Entah pas di tengah-tengah, entah enggak. Kita nggak tahu juga. Kekurangannya dari diagram batang berganda ini, di contoh ini, tidak ada keterangan datanya. Sehingga kita menebak-nebak ya. Nah, ini harus kita hindari pada saat kita membuat diagram batang. Nah, ini disebut dengan diagram komponen berganda. Nah, kenapa diagram komponen berganda? Karena
batangnya cuma satu, tapi satu batang itu mewakili dua variabel sekaligus. Nah, kalau kita lihat, variabelnya adalah impor, ekspor, dan tahun ya. Nah, pada tahun 98, totalnya ada sekitar itu 300 ya, 30.000 ya. 30.000 apa, nggak ada keterangannya ya. Nah, itu harusnya dibuat keterangan di situ. Nah, yang ekspor yang warnanya merah yang terang ya, berarti ekspornya sekitar 20.000 kurang sedikit ya. Sedangkan kita anggap 19.000. Sedangkan 19.001 ke atas itu adalah yang impornya ya. Kemudian yang selanjutnya bisa disimpulkan seperti itu. Jadi satu batang itu adalah jumlah totalnya, sedangkan warna di dalam batang itu mewakili variabel yang mengenai batang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah diagram persentase komponen berganda. Nah, ini sama seperti diagram batang komponen tadi, tapi bentuknya persentase ya, tidak ada jumlah pastinya di sini, tapi hanya digambarkan dengan persentase. Nah, di sini variabelnya ada kulkas, radio, televisi. Ya, mungkin kepemilikan ya, atau hasil penjualan nih misalnya, dan tahun ya. Jadi ada dua variabel sekaligus yang dikenai terhadap objek yang diamati. Kemudian ini adalah contoh diagram garis tunggal. Nah, ini hampir sama dengan diagram batang tunggal tadi, hanya titik datanya saling dihubungkan dan digambarkan garis untuk menghubungkan titik tadi. Nah, sehingga jadilah diagram garis tunggal. Nah, cara membuatnya hampir sama dengan diagram batang tunggal. Hanya satu variabel yang dikenai pada objek yang diamati dalam satu pengamatan. Kemudian inilah diagram garis berganda ya. Jadi satu objek itu dikenai langsung dua variabel ya. Nah, ini kalau kita lihat ada variabel jenis kelamin laki-laki dan wanita dan prestasi kerja. Nah, terhadap rata-rata gaji per bulan. Nah, ada di sini sangat jelek, jelek, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, kalau kita lihat di sini yang laki-laki ya itu makin tinggi gajinya, makin baik ya kerjanya. Sedangkan yang wanita makin jelek kerjanya, makin tinggi gajinya. Kebalikan ya. Nah, nggak tahu nih betul apa enggak datanya, tapi beginilah contoh dari diagram garis berganda. Nah, ini adalah diagram garis komponen berganda. Ini sama dengan diagram batang komponen berganda yang tadi ya, hanya bentuknya garis ya. Jadi kayak kue lapis ya bentuknya kalau kita gambarkan. Nah, artinya hampir sama dengan yang diagram batang berganda tadi. Dan ini adalah persentase komponen berganda ya, contohnya. Nah, ini sama dengan diagram batang komponen berganda yang persentasenya tadi. Nah, sama ya. Anunya pun sama ya, variabelnya sama. Cara bacanya juga sama dengan persentase ya. Nah, Anda tinggal cari total data, tinggal dikalikan persentasenya. Itulah data sebenarnya. Nah, kemudian ini adalah contoh diagram lingkaran tunggal. Nah, datanya sama dengan diagram batang tunggal dan diagram garis tunggal yang tadi. Tapi dikonversi menjadi persentase ya. Nah, jumlah murid yang SD 34%. Jumlah murid yang SLTP 30%, SLTA 21%. Perguruan tinggi 15%. Jadi diagram lingkaran tunggal ini seperti kue yang dipotong-potong dan dibagi-bagi sesuai dengan persentase data masing-masing variabel ya. Nah, ini adalah bentuk diagram lambang ya.
Nah, jadi mirip ya dengan diagram batang tunggal tadi ya, tapi dilambangkan dalam bentuk kerucut ya, atau tumpeng lah di sini ya. Tapi dikasih keterangan datanya di dalamnya. Nah, ini sama datanya dengan data pada diagram batang tunggal yang tadi. Nah, banyaknya murid pada yayasan pendidikan X. Nah, kemudian kita lanjut diagram peta. Nah, kalau kita lihat diagram peta itu ada warna-warna yang membedakan setiap jumlah data pada suatu daerah di dalam peta. Nah, ini bisa kita gambarkan dengan membedakan warnanya dan menuliskan misalnya keterangannya atau legendanya ya. Warna ini artinya apa, warna ini artinya apa, dan seterusnya. Kemudian ini adalah contoh diagram pencar. Sebenarnya sama ya dengan diagram garis tadi, tapi garisnya nggak ditulis, hanya titiknya saja. Sehingga disebut dengan diagram pencar ya. Kita lihat titik-titiknya berpencar ya. Kita tinggal tuliskan keterangannya, kemudian jumlah datanya. Di sini hanya dituliskan keterangannya saja, SD, SLTP, SLTA, PT, tapi tidak dituliskan jumlah datanya. Nah, kemudian kita masuk kepada diagram tangkai dan daun, atau disebut juga stem and display. Nah, ini adalah memisahkan data dalam digit-digit ekor dan daun. Nah, satu digit terakhir akan diletakkan sebagai digit ekor atau daun. Dan satu atau dua atau tiga dan seterusnya akan diletakkan sebagai digit utama atau tangkai. Nah, kita contohkan. Nah, misalnya ini adalah data kasar ya dari nilai 60 mahasiswa Stikes Ibnu Sina pada mata kuliah statistik semester 3 tahun 2010. Ini datanya ya, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 60 ya. Ada 60 mahasiswa, ada 60 nilai di sini ya. Nah, caranya sebelumnya kita urutkan dulu ya, supaya mudah membuat diagram tangkai dan daun. Kita urutkan dulu nilai mahasiswa itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Nah, data ini artinya kita lihat yang baris paling atas ya. 0 itu artinya adalah puluhan pada datanya ya. Jadi kalau kita lihat pada urutan datanya, 9 itu tidak ada puluhannya ya. 9 itu tidak ada puluhannya. Berarti kita tulis pada baris 0 ya. Nah, jadi tangkainya 0 ya. Kemudian daunnya 9 ya. Tangkai dan daun 0, 9. Berarti tangkainya menjelaskan puluhan kalau di sini ya. Sedangkan daunnya menjelaskan satuannya. Berarti 0, 9, 9, 9, 9 artinya ada 4 buah data yang angkanya 9 di situ. Kemudian baris kedua tangkainya 1 dan batangnya atau daunnya adalah 2. Nah, berarti puluhannya 1, satuannya 2, artinya 1 dan 2, 12 ya. Kita lihat di data mentahnya itu ada angka 12 satu buah ya. Kemudian ada angka 15. Berarti yang kita masukkan pada baris kedua hanya angka-angka yang puluhannya angka 1. Nah, berarti di sini ada angka 12 dan angka 15. Kemudian pada baris ketiga yaitu puluhannya 2, itu di dalam data karena tidak ada angka yang 20-an ya, berarti dikosongkan ya, atau di strip saja. Kemudian ada puluhannya 3, 1 saja ya, berarti 31, ada 1 buah. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat baris keempat itu ada angka 5 ya pada daunnya, sedangkan tangkainya 4, berarti ada angka 45, 1 buah di situ. Dan baris kelima ada puluhannya 5, angka daunnya adalah 0, 4, 1, 0 ya. Nah, begitu seterusnya, sesuaikan dengan data mentahnya yang sudah disusun berurutan tadi.
sehingga jumlah daun ya, jumlah daun yang di sebelah kanan itu sama dengan jumlah data. Nah, harus kita hitung harus sampai 60 baru diagramnya benar ya. Jadi itu saja ya materi untuk hari ini. Ya, untuk tugas ya, saya ingin Anda membuat gambar diagram ya dari tabel berikut ya. Yang Anda buat adalah diagram batang ya, kemudian diagram batang ya satu-satu ya. Jadi dibuat diagram batang untuk hasil jagungnya pada tahun 2001 sampai 2010, kemudian kopi, kemudian lada. Kemudian diagram batang tunggal ya, Anda buat itu ya satu persatu. Kemudian Anda gabung seluruh datanya buat diagram batang berganda ya, bedakan warnanya. Nah, kemudian Anda buat juga diagram diagram garisnya ya. Diagram garisnya dibuat ya. Kemudian diagram garis berganda ya juga dibuat. Jadi digabung semua datanya ya. Kemudian dari data ini Anda buat juga diagram diagram lingkaran ya, atau pie chart atau diagram pie ya. Ya, yang seperti kue yang bulat tadi. Jadi dibagi-bagi seperti itu. Cara membuatnya bisa pakai Excel ya. Anda pelajari sendiri. Di internet banyak tutorial cara membuat diagram menggunakan Microsoft Excel. Nah, kemudian pada data ini Anda buat diagram batang dan daun ya. Dengan cara urutkan dulu data-data ini, kemudian Anda buat bentuk diagram dan daunnya seperti contoh yang saya contohkan tadi. Nah, waktunya saya kasih waktu 2 hari ya, supaya tidak ada alasan tidak kumpul ya. 2 hari saya kasih waktu, jangan sampai tidak kumpulkan. Nah, kalau tidak kumpulkan, saya kurangi nilai akhirnya ya. Nanti ya ada sanksinya lah pokoknya. Nah, baik, sekian dulu pertemuan untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentang tabel distribusi frekuensi dan cara membuatnya ya, kalau sempat ya. Kalau tidak, kita pisah saja menjelaskan distribusi frekuensi dan cara membuatnya, kita pisahkan pertemuannya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Kalau sempat insya Allah saya jawab. Kalau tidak, kalau bingung sekali saya tidak jawab-jawab, silakan tanya pakai WA saja ya. Oke, akhir kata mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.